Haleluya, puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan atas kasih dan setianya boleh mempertemukan kita kembali walaupun hanya lewat video recording yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara kebenaran firman Tuhan dan menjadi doa dan pengharapan saya firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar pada saat ini akan memberkati kita di hari Minggu yang sangat berbahagia dan luar biasa ini. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur karena sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan sungguh terbukti Tuhan. Kami masih hidup terpelihara walaupun di tengah-tengah masa sulit ini. Kami percaya kasih dan setia Tuhan tidak pernah Tuhan tinggalkan. Tidak pernah Tuhan abaikan di dalam kehidupan kami. Selalu nyata, selalu terbukti karena kasih Tuhan itu luar biasa bagi kami. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Firman yang kami baca renungkan memberkati, menguatkan, membuat iman kami semakin hari semakin bertumbuh dan kami semakin cinta Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saya berharap kita semua yang melihat video ini dalam keadaan sehat, tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap diberkati oleh Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 141. Mazmur 141 ayatnya yang ke-8. Mazmur 141 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Nah, saudara-saudara Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ayat ini adalah merupakan ungkapan hati dari Raja Daud. Dia ingin memberikan sebuah komitmen, ingin menyatakan sebuah pernyataan yang sangat serius. Bagi saya kenapa? Karena dia ingin menyampaikan kepada Tuhan tentang fokus hidupnya. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, seorang yang hebat. Ya, dia tentunya begitu banyak kesibukan yang harus dia kerjakan sebagai seorang raja. Tetapi di samping aktivitas kehidupannya setiap hari sebagai seorang pemimpin atas bangsa Israel, dia ingin menegaskan dan sekaligus ingin menyatakan kembali kepada Tuhan tentang bagaimana sikap hidupnya kepada Tuhan. Bagaimana apa yang dia lakukan kepada Tuhan sebagai seorang pemimpin sekaligus seorang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, ayat ini ingin menegaskan kepada kita tentang fokus perhatian yang dilakukan oleh Daud, yang dikerjakan oleh Daud, dan ini juga menjadi kerinduan saya dan saudara bahwa fokus ini akan menjadi perhatian kita semua. Ya, hari-hari ini Tuhan menghendaki ada sebuah perubahan yang sangat radikal. Saya percaya Tuhan izinkan ini terjadi. Tuhan izinkan kesulitan ini, COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Supaya apa? Tuhan ingin merubah kembali atau ingin setting ulang. Ya, kalau selama ini ada begitu banyak anak Tuhan, ada begitu banyak orang percaya sudah tidak fokus lagi kepada Tuhan, ya, sudah tidak terarah dan tertuju mata rohani imannya kepada Tuhan, sudah mungkin terlalu sibuk dengan perkara-perkara dunia. Di kesempatan ini, di momen di mana Tuhan izinkan COVID-19 terjadi, Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita riset lagi cara pandang kita. Yang selama ini keliru, yang selama ini salah, yang selama ini tidak berkenan kepada hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada beberapa hal yang saya ingin bagi kepada Bapak Ibu Saudara pada saat ini berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh pemazmur. Mengapa dengan tegas atau dia mengajar kepada kita tentang pentingnya mata kita, fokus kita
tertuju hanya kepada Tuhan. Nah, mari kita buka dulu di dalam Mazmur pasal 26. Mazmur pasal 26. Ayatnya yang ke-3, 26. Mazmur 26 ayatnya yang ketiga. 26 ayat yang ketiga dan keempat. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Saudara, ketika Daud menyampaikan soal fokus, dia memberikan sebuah pernyataan ini, ada makna yang dalam, yang sebenarnya yang dia ingin sampaikan. Bukan hanya pada waktu itu saja, tetapi menjadi catatan Alkitab untuk jadi pengalaman saya dan saudara. Apa maknanya? Yang pertama, di sini ayat ini menyiratkan tentang kehidupan yang tertuju kepada Allah dan terlepas dari segala keterikatan dosa. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya, saudaraku dikasih Tuhan, orang yang hidupnya fokus kepada Tuhan, maka dia tidak akan terikat dengan dosa. Orang yang terfokus kepada Tuhan, dia akan tidak terbelenggu dengan segala kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin tegaskan sekali lagi, mengapa kita harus fokus, mata kita tertuju seperti Daud katakan dalam ayat pokok tadi 141. Karena Daud ingin mengajak kepada kita, mendorong kepada kita, kalau kita fokus kepada Tuhan, maka hal-hal duniawi itu kita abaikan. Seperti kalau sudah contoh saudara, ketika saudara menembak saudara ya. Ketika ada satu sasaran di depan, maka saudara tidak akan terpengaruh lagi. Saudara akan berusaha supaya tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekeliling saudara, yang ada di kiri kanan saudara. Sehingga apa? Ketika saudara menembak, sasaran yang saudara tuju itu bisa tepat kena. Sama kita dengan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa fokus kepada Tuhan. Pada saat yang sama kita juga hidup bergaul dengan dunia ini, atau dalam pengertian kita hidup di dalam dosa, keterikatan dengan dosa. Kita tidak bisa fokus kepada Tuhan kalau kita masih terikat dengan hidup dunia ini, dengan kehidupan duniawi yang berdosa. Makanya Yakobus pasal 1 ayat 8 katakan, ya, orang yang mendua hati itu tidak tenang, karena memang itu sudah prinsip Alkitab. Tuhan tidak menghendaki ada dualisme dalam iman kita. Percaya kepada Tuhan sekaligus terikat dengan dunia ini. Percaya kepada Kristus tapi juga masih hidup di dalam dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau kita mulai fokus kepada Tuhan, kalau kita mulai mengarahkan pandangan kita, artinya kita serius dengan Tuhan, maka apa yang terjadi di kiri kanan kita akan tidak akan mengganggu. Tidak akan mengganggu konsentrasi atau iman kita, pertumbuhan rohani kita. Kenapa? Karena fokus kita kepada Tuhan. Kita tidak akan terpengaruh. Sama halnya dengan kondisi sekarang. Siapa yang tidak khawatir kalau secara manusia dengan kondisi yang ada? Tapi coba saudara renungkan baik-baik firman Tuhan. Mari kita belajar kembali fokus kepada Tuhan. Dengan demikian itu akan mengalahkan hal-hal yang mengikat Bapak Ibu Saudara selama ini. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka dengan sendirinya hal-hal yang merintangi kita, hal-hal yang menghalangi kita, yang menghambat kita, yang bisa saja akan membuat kita kalah dalam pertempuran rohani atau dengan kondisi sekarang, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena fokus kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, ya, dalam 2 Tawarik pasal 20, saya baca dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-12. 2 Tawarik pasal 20, ayatnya yang ke-12. Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka?
karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Di tengah-tengah persoalan yang sulit yang terjadi kepada Yosafat, ya, karena kalau saudara baca dalam pasal 20 ayat 1, ada Bani Moab, Bani Ammon yang akan menyerang mereka. Yosafat sadar bahwa kekuatannya sangat terbatas. Yosafat sangat menyadari kekuatan militer yang dia punya tidak sebanding dengan Bani Moab dan Bani Ammon. Itulah sebabnya, saudara, dengan kondisi yang terbatas ini, dengan ketidakberdayaan dari Yosafat, dia datang kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, kami tidak punya kekuatan. Kami tidak punya cukup power, tidak cukup punya kemampuan yang besar. Kekuatan militer yang besar untuk menghadapi musuh ini. Terlalu besar mereka bagi kami. Itulah sebabnya dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kami tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kurang lebih pengalaman yang terjadi sekarang, apa yang dialami oleh Yosafat kurang lebih hampir sama. Situasi yang ada adalah sebuah situasi yang jauh di luar kekuatan kemampuan kita. Kita tidak bisa mengendalikan situasi ini. Makanya Yosafat memberi pelajaran yang penting bagi kita. Yosafat mengajarkan sebuah perkara yang sangat penting. Di tengah-tengah COVID-19 pandemi corona yang terjadi hari-hari ini. Saudara, kalau kita tidak tahu, Alkitab katakan dia tidak tahu, Yosafat tidak tahu harus berbuat apa. Tapi mari, sekalipun di tengah-tengah kondisi yang sulit, mata rohani iman kita terfokus saja kepada Tuhan. Jangan fokus dengan persoalan yang ada. Dalam video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang mengapa kita harus fokus kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan dorong lewat firman Tuhan, mendorong kita. Dengan kondisi yang ada, lihat saja mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Sebab apa, saudara? Orang yang fokusnya tertuju kepada Tuhan, maka keyakinan akan pertolongan Tuhan itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Kita akan memiliki iman dan keyakinan. Bahkan kita juga akan memiliki pengharapan. Terfokus kepada Tuhan berarti kita punya pengharapan dan maka akan ada masa depan bagi kita. Tapi kalau kita fokus dengan khawatir dengan kondisi sekarang, maka khawatir, takut, cemas, bimbang, dan seterusnya itu yang terjadi. Makanya saudara, Raja Daud mengingatkan kepada kita tentang bagaimana mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan ini juga dikuatkan oleh Yosafat. Dalam kondisi yang ada pada waktu itu, dia sadar dia tidak berdaya. Makanya dia bilang mata kami tertuju kepada Tuhan. Saya percaya, bagi Bapak Ibu Saudara yang menonton video ini hari-hari ini, kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Harus diakui. Dan saya percaya Tuhan izinkan ini terjadi. Supaya apa? Supaya Tuhan mau mata iman kita tidak bergantung lagi kepada manusia. Mungkin selama ini kita terlalu banyak bergantung kepada orang. Kita terlalu banyak berharap kepada pekerjaan kita. Kita terlalu mengandalkan power yang kita punya, kedudukan yang kita miliki, dan semua harta benda yang ada dalam hidup kita. Kita mulai lupa bahwa semua itu ternyata tidak bisa menjamin. Terbukti hari-hari ini. Semua yang kita miliki, bahkan orang kaya pun dia orang punya banyak uang, uangnya sudah tidak tahu harus bikin apa. Tidak tahu harus berbuat apa lagi. Semua serba terbatas. Itulah sebabnya saya percaya ada maksud Tuhan lewat kondisi yang terjadi hari-hari. Untuk apa? Membuat Tuhan ingin reset lagi atau refresh lagi. Kalau mungkin kita sudah melenceng mata rohani kita, selama ini kita sudah mungkin salah dalam pandangan iman kita. Tuhan ingin kembalikan kita, mata kita tertuju kepada Tuhan. Artinya apa? Fokus iman, pengharapanmu, permohonanmu, ya, keyakinan kita bukan kepada sesuatu yang ada di dunia ini, bukan kepada manusia yang ada di dunia. Karena Alkitab katakan semua yang kelihatan, Korintus katakan itu sementara. Mari kita fokus kepada Tuhan. Karena cuma Tuhan yang sanggup untuk menolong saudara, melepaskan saudara, membebaskan saudara, bahkan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi,
Sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita, dalam 2 Tawarik ini sangat jelas dan sangat tegas. Kita tidak terpaku dan terfokus dengan kondisi yang ada. Tapi apapun yang terjadi di sekeliling kita, Yosafat mengajar, tetap fokuslah kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Iman kita, keyakinan kita, pengharapan kita, bukan kepada benda, bukan kepada materi, bukan kepada manusia, hanya kepada Tuhan. Selanjutnya, mengapa kita harus fokus kepada Tuhan? Mazmur pasal 101. Mari kita lihat. Mazmur pasal 101. Mazmur 101 ayatnya yang ke-6. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melayani aku. Saudara, apa maknanya ayat ini? Ya. Yang di sini Daud katakan, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan, orang-orang yang setia. Jadi artinya apa? Tuhan mau mata rohani kita, ya, dan mata jasmani kita sekalipun juga itu terfokus kepada hal-hal yang positif. Jangan bawa, ya, mata rohani kita dan mata jasmani kita hanya melihat hal-hal yang negatif. Daud menyingkirkan hal ini. Kalau selama ini kita hanya terfokus dengan hal-hal duniawi, hanya terfokus dengan hal-hal yang tidak menjadi berkat. Kalau selama hal ini kita terlalu banyak, saudara, ya, terlalu banyak berkutat dengan hal-hal yang tidak jadi berkat, yang tidak jadi kesaksian. Mulai saat ini Daud ingin katakan, ya, dia hanya fokus kepada orang-orang yang setiawan. Ini berbicara tentang bagaimana dia hanya melihat, dia hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat positif. Ada terlalu banyak hal-hal positif yang harus kita perhatikan hari-hari ini, yang harus kita lihat hari-hari ini, yang harus kita renungkan hari-hari ini, yang harus menjadi pengalaman dan gaya hidup kita. Hal-hal positif itu yang harus setiap hari memenuhi kehidupan kita. Daud menegaskan kepada kita tentang betapa hidup ini harus sering diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang sesuai dan setuju dengan firman Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan terlalu pusing dengan hal-hal yang duniawi, karena itu bisa membuat kita kecewa. Mari belajarlah berpikir positif, sekaligus bertindak dengan positif. Fokuskan kepada hal-hal yang positif saja di dunia ini. Sebab kalau mau baca berita, lihat media sosial, kadang-kadang mengkhawatirkan, menakutkan, mengecewakan, ya. Bahkan bisa saja membuat orang putus asa, kehilangan iman. Makanya Tuhan mau di tengah-tengah kondisi yang sulit hari-hari ini, fokuskan hidup kita kepada hal-hal yang bersifat positif. Dalam rumah kita, dalam keluarga kita, kerjakan hal-hal yang positif. Apalagi sekarang kita lebih banyak lagi ada di rumah. Banyak berdoa, baca Alkitab, komunitas keluarga dibangun, atau persekutuan keluarga dibangun. Ada ibadah keluarga, doa bersama, pujian bersama. Hal-hal positif inilah membangun kebersamaan antara keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Hal-hal inilah yang harusnya sementara ini hari-hari dikerjakan. Supaya apa? Supaya akan membuat kualitas iman kita lebih baik. Yang terakhir, mengapa Daud mengajar tentang mata yang tertuju? Ayat Ibrani pasal 12, ayat pertama. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12, ayat yang pertama. Saya baca. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan
berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, bagian keempat, saya katakan kenapa kita harus fokus kepada Tuhan. Orang yang fokus kepada Tuhan, mata rohaninya tertuju kepada Tuhan, adalah orang yang siap untuk menghadapi perlombaan. Dalam dunia ini adalah pertandingan iman. Nah saudara, saya percaya kalau kita fokus kepada Tuhan, dalam dunia olahraga pun, hanya orang yang fokus kepada apa yang dia kerjakan, itu akan mencapai hasil yang maksimal. Kalau dia mendua hati, atau dia tidak serius dalam mempersiapkan segala sesuatu, saya percaya hasilnya tidak maksimal. Sama dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan pun begitu harusnya. Seharusnya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan dalam menghadapi kondisi sekarang, fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Serius dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita akan siap. Hanya orang yang fokus kepada Tuhan yang akan siap menghadapi peperangan iman. Sekarang hari-hari ini adalah berbicara, sekarang kondisi saat ini adalah kondisi di mana peperangan iman itu begitu luar biasa. Siap atau tidak, itu tergantung kita. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang fokus kepada Tuhan, kapanpun itu terjadi, persoalan itu terjadi, kita akan siap menghadapi. Dan Alkitab katakan, Tuhan berikan kita kemenangan, lebih daripada pemenang. Hanya orang-orang yang fokus, yang siap menghadapi setiap peperangan itu. Makanya saudara-saudara, mataku tertuju kepadamu. Fokuskan hidupmu hari ini kepada Tuhan. Maka saya percaya ada banyak hal besar Tuhan lakukan dalam hidup kita. Doa saya di bagian akhir dari kebenaran firman Tuhan yang saya bagi. Mari saudara, kalau selama ini kita terlalu banyak terfokus dengan hal-hal yang sementara, Alkitab katakan, bisa saja mengecewakan itu. Mari riset lagi paradigma kita. Rubah lagi pola pikir kita. Fokus hidup kita kepada Tuhan. Fokuskan iman kita kepada Tuhan. Maka saya percaya ada banyak hal Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih kembali firman-Mu sudah kami dengar. Mengingatkan dan meneguhkan kami supaya kami kembali fokus hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang kami alami hari-hari ini, kami tidak mau tergantung dengan kondisi sekarang. Mata rohani kami tidak mau tergantung dengan apa yang terjadi. Tapi kami tetap punya pengharapan melihat bahwa di balik setiap persoalan, ketika kami fokus kepada Tuhan, mata kami tertuju kepada Engkau, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi bagi kami. Doa hamba-Mu, berkatilah semua yang menonton video ini Tuhan, tambah iman mereka, tambah kuat, tambah semakin semangat dengan Tuhan. Dan kami percaya mereka semakin hari semakin cinta Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa meteraikan firman Tuhan yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan ini, doa saya dapat memberkati kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan percayalah Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan.